Kalau itu manjur, seharusnya sudah tidak ada COVID dong. Kalau vaksin itu logikanya adalah untuk menangkis atau untuk bersaudara dengan COVID-19, maka setelah COVID selesai, sudah. Karena kita sudah divaksin. Kalau syaratnya vaksin itu benar. Oke kasih, jumpa kembali bersama saya Henry Majid. Pada konten kali ini kita akan membahas mengenai COVID-19 yang belum juga surut-surut. Kemarin sempat ada kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia melalui pemerintah DKI Jakarta untuk diberhentikan ada pembatasan kegiatan, pembatasan aktivitas pada semua masyarakat DKI Jakarta yang bisa saja dialami oleh bangsa lain, oleh negara, oleh daerah-daerah lain, karena COVID-19 dalam bangsa Indonesia tidak pernah juga berhenti. Meskipun bahkan tiap hari di media nasional dalam pemberitaan yang ada di Republik Indonesia ini, hari-hari kita disuguhkan dengan perintah, anjuran, kewajiban vaksinasi. Paralelnya gini, akan ekuivalen apa yang kita kerjakan, apa yang negara kerjakan kepada semua orang yang divaksin terhadap gejala apa yang dihadirkan oleh COVID-19. Maka perlu sebenarnya kita mau kepada masyarakat Indonesia untuk lebih sedikit menggunakan nalar kritisnya, sebab sebenarnya ini adalah satu polemik yang juga sebenarnya rada-rada dilema kita sebagai anak bangsa, mau percaya atau tidak dengan vaksinasi. Ada vaksinasi, tetapi angka COVID-19 di tanah air tidak juga selesai. Alhasil kemarin di media-media nasional kita menemukan betapa Jokowi sangat dibully oleh netizen, dibully habis-habisan oleh politisi, menganggap bahwa semua kebijakan mengenai COVID-19 ini adalah suatu kebijakan yang membohongi publik, membohongi bangsa Indonesia, membohongi semua masyarakat Indonesia, sebab tidak dianggap benar. Tentunya semua orang pernah tahu, semua orang pernah mengalami gejala COVID. Sempat beberapa hari yang lalu bahkan satu kamar, satu rumah kita mengalami gejala COVID. Tidak merasakan makanan, tidak mencium bau apa-apa, kedinginan meskipun di siang hari. Semua apa yang disampaikan oleh dokter terkait dengan tanda-tanda gejala-gejala COVID sempat kami rasakan, sempat dirasakan bahkan hampir oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tapi ternyata itu tidak mematikan. Bahwa ada virus corona yang mematikan itu adalah pada saat pertama kali. Tetapi untuk pada periode ini, tahun ini hampir, bahkan ada rumah sakit yang di Jakarta, yang di nasional, yang juga tidak turut dari pemberitaan media, malah mempalsukan semua pasien yang meninggal meskipun COVID, tapi di-COVID-kan hanya untuk mengejar target APBN. Maka kesimpulan kita bahwa ternyata COVID adalah alat negara, alat pemerintah, hanya untuk mengambil, hanya untuk mengundang APBN bisa keluar dengan gede-gedean, sebanyak-banyaknya, untuk dimakan tentunya oleh mereka yang sementara di sana. Yang kedua, saya mau menyampaikan kepada semua pemirsa bahwa dari semua negara yang ada di bangsa Indonesia, Indonesia adalah negara yang masih membumingkan adanya virus corona ini. Di Singapura misalkan sudah berdamai, sudah bersaudara dengan COVID. Di Malaysia juga sudah berdamai dengan COVID, sudah bersahabat dengan COVID. Indonesia sebaliknya masih mau membumi hanguskan COVID-19 yang nyata-nyata itu
adalah suatu langkah yang tidak punya kajian. Bahwa kita harus akui bahwa ada dokter yang sepakat bahwa COVID ini hanya suatu propaganda, hanya suatu yang tidak benar. Ada juga yang di versi pemerintah mengatakan COVID itu nyata, COVID itu ada. Kita dilema. Tetapi untuk masyarakat, dengan beredarnya rumor ini, dengan hari-hari kita disuguhkan oleh berbagai macam media dan dibuktikan dengan suatu hal yang konkret yang juga tidak mematikan ini, maka seharusnya kita lebih percaya kepada yang ini loh, supaya kita tidak kemudian takut terhadap virus corona yang selalu digembar-gemborkan oleh bangsa Indonesia untuk tujuan, apalagi kalau bukan untuk mengambil uang sebanyak-banyaknya dari rakyat tentunya. Sekali lagi saya ulangi, vaksinasi kemarin sudah berapa banyak triliun yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk vaksin dari negara, dari ibu kota ke provinsi ke kabupaten bahkan sampai desa-desa, dianjurkan kepada masyarakatnya untuk melaksanakan COVID, dan itu dibiayai oleh negara. Semua vaksin-vaksin, semua peralatan-peralatan vaksin itu dibeli oleh negara. Maka kalau itu manjur, seharusnya sudah tidak ada COVID tuh. Sudah tidak ada pemberlakuan di Jakarta untuk melarang masyarakat membatasi kegiatan. Itu sudah tidak seharusnya, sebab kita sudah menggunakan vaksin. Apa sih logika pemerintah terhadap vaksin? Kalau vaksin itu logikanya adalah untuk menangkis atau untuk bersaudara dengan COVID-19, maka setelah COVID selesai, sudah. Karena kita sudah divaksin, karena kita sudah ada efek vaksin, maka virus yang masuk itu sudah bersaudara dengan kita. Maka kenapa masih ada juga larangan pemerintah terkait COVID-19? Adakah ini suatu logika yang tidak patah yang digunakan oleh pemerintah? Hanya masyarakat itu tahu bahwa siapapun yang pernah divaksin, bahwa itu sudah tidak mungkin takut dengan COVID-19. Nah, pertanyaannya, yang kasus di Jakarta yang sudah masih ada juga pembatasan berskala itu masih sampai tanggal 21 Juni ke depan, adakah itu masyarakat tidak divaksin? Kalau divaksin maka sudah lepas semua urusan pemerintah terkait dengan adanya virus, karena itu tidak masuk akal lagi kalau masih hadir, kalau syaratnya vaksin itu benar. Tapi kalau tidak benar, mungkin pemerintah dalam hal ini sudah benar. Tapi kalau vaksin itu dianggap manjur oleh negara, oleh presiden, oleh menteri, oleh gubernur, oleh semua pemimpin-pemimpin daerah, maka seharusnya dari sekarang kita sudah harus mengucapkan goodbye kepada COVID, sebab kita sudah divaksin. Demikian, semoga logika kita tetap main, tetap jalan, biar tidak gampang masuk propaganda negara, sehingga kita bisa bertindak, berpikir mandiri untuk tidak ada lagi ketakutan terkait dengan COVID-19 yang baru saja memakan anggaran yang begitu besar untuk kasus di tanah air Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.